At Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Hashtag KPIP menjadi trending topik di media sosial. Kalangan mahasiswa meramaikan media sosial dengan seruan protes jika Kartu Indonesia Pintar Kuliah dipangkas anggarannya. Kekhawatiran terbesar mereka jika program KPIP kena imbas efisiensi anggaran, tidak sedikit mahasiswa bakal putus sekolah. Kita mau bahas pentingnya KIP kuliah dan beasiswa lainnya yang sempat terancam diputus karena efisiensi anggaran di podcast What's Trending bersama saya, Lea Baneza. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Brodjonegoro mengkonfirmasi kalau program Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK tidak akan kena imbas efisiensi anggaran dan akan dikembalikan ke pagu anggaran semula. Tapi protes kekhawatiran warganet dan kalangan mahasiswa bukan tanpa alasan. Karena sebelumnya anggaran beasiswa untuk mahasiswa dan dosen dipangkas seiring dengan efisiensi anggaran Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti-Saintek untuk bantuan sosial dan beasiswa, yakni program KIP kuliah yang memiliki pagu anggaran awalnya 14,698 triliun rupiah, kemudian berdasarkan hasil efisiensi oleh Dirjen Anggaran jadi sebesar 1,319 triliun rupiah. Yang pertama, komentar @sachxx. Gue gak bisa ngebayangin kalau KIPK ini diputus di tengah jalan. Ini bukan hanya membunuh cita-cita ratusan ribu adik-adik mahasiswa, tapi juga harapan ratusan ribu keluarga lainnya untuk keluar dari jerat kemiskinan. Kali ini kita harus betul-betul marah. @ssxx. Kalau ditelusuri lagi terkait KIPK masih oke, tapi kalau sampai dipangkas, wah gila sih. Beberapa mahasiswa dari keluarga miskin terancam putus kuliah, sedangkan dunia kerja butuhnya minimal sarjana. @rinxx. Perlu didemo lagi kah? @anexx. Mahasiswa, saatnya turun ke jalan, perjuangkan hak kalian karena dampaknya ke masa depan kalian, dan bantu rakyat perjuangkan amanat UUD 45. @nhxx. Sedih banget kalau KIPK beneran dicabut. Adikku yang udah semester 4 terpaksa harus berhenti kuliah. @vxx. Bagi pemerintah mungkin potongannya gak seberapa, tapi akan berdampak sangat besar. Banyak mahasiswa yang terancam putus kuliah. Daripada dipotong, mending perketat seleksi KIPK, bikin lembaga yang benar-benar kerja. Banyak loh anak yang mampu atau orang kaya lolos KIPK. Yang terakhir, komentar @ninxx. Ada ratusan ribu mahasiswa yang bakal putus kuliah kalau KIPK dipangkas. Jelas banyak yang bakal ambil cuti, banyak yang keluar, gak bisa bayar UKT, bayar kos, biaya hidup. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Gimana respon dan besar kekecewaan mahasiswa jika terjadi pemangkasan anggaran, khususnya di Kartu Indonesia Pintar Kuliah? Kita tanyakan ke Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia, BEM SI Herianto. Halo Herianto, boleh dong minta tanggapannya gitu ya terkait dengan pemotongan anggaran di sektor pendidikan. Kan ini awalnya berdampak pada program KIP dan beasiswa nih, meski belakangan diputuskan tidak jadi dipotong. Ya, sebenarnya kalau kita nanggapin ya, sebenarnya kita di grup BMSI udah mendiskusi perihal itu. Inilah yang kita lihat ya, mencerminkan bahwa birokrasi negara kita memang seperti itu, Mbak. Kita tidak kaget ya. Ketika hal itu familiar, masyarakat baru direspon oleh pemerintahan kita. Dan ini sangat kami sayangkan ya, isu terkait tentang efisiensi anggaran di pendidikan ini akan berdampak kepada mahasiswa. Terkhusus pasti ini akan ada kenaikan UKT, IP dan sebagainya nanti. Terus ini kan yang di efisiensi juga anggaran beasiswa.
Nah, itu sangat menyedihkan bagi kami yang sebagai mahasiswa ya. Sehingga dalam diskusi kita di BMSI, itu dalam waktu dekat mau tidak mau akan ada konsolidasi secara besar-besaran untuk merespon hal ini. Nah, menurut kamu seberapa penting sih KIP dan beasiswa bagi mahasiswa dan mungkin manfaatnya sejauh ini tuh gimana? Ya, kalau kita menjawab sejauh mana pentingnya, itu sangat penting, Mbak. Karena itu kan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah untuk perguruan tinggi ya. Sebagaimana dalam mandatnya undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan bagaimana di Pancasila sudah dijelaskan juga untuk bagaimana masyarakat itu mempunyai kewajiban. Dan ini kewajiban kita sebagai mahasiswa harus kita tuntut. Pemerintah harus hadir untuk mencerahkan masyarakat. Dan termasuk kita itu adalah sekali membantu masyarakat yang miskin, masyarakat yang kurang mampu untuk ditalangin sebagai siswa. Terus hari ini ditanggapi oleh pemerintah jauh dari koridor undang-undang dan bagaimana maksud dalam Pancasila, Mbak. Nah, selama ini apakah mahasiswa bisa dibilang sudah cukup mudah mendapatkan KIP atau beasiswa lainnya? Atau masih banyak nih yang belum terjangkau meski membutuhkan? Sejauh ini masih jauh, Mbak. Masih jauh dari bagaimana target dari pemerintah. Bahkan untuk mendapat KIP juga sangat sulit sekali ya masyarakat untuk mendapatkan baik itu perizinan, penyuratan dan sebagainya. Apalagi dengan beasiswa yang lain. Sehingga seharusnya dengan keadaan gini, seharusnya pemerintah hadir untuk mencari solusi untuk menambah beasiswa ataupun mencari solusi keringanan bagi mahasiswa. Nah, tapi ini malah menambah beban masyarakat itu sendiri, Mbak. KIP kan membantu biaya kuliah mahasiswa. Nah, gimana nih harapan kamu atas kebijakan-kebijakan yang terkait dengan biaya kuliah mahasiswa? Ya, untuk KIP harapan kita adalah kuotanya agar ditambah, kemudian pengurusan dan perizinannya juga harus dimudahkan ya, sehingga ini tidak membebani. Seharusnya pemerintah itu hadir bukan untuk menyulitkan sebenarnya mahasiswa, tapi untuk memudahkan mahasiswa agar bagaimana tugasnya negara untuk menyiapkan generasi-generasi penerus, khususnya generasi yang cerdas, itu seharusnya diakomodir dengan baik. Nah, mahasiswa itu harus fokus untuk belajar, menimba ilmu, sehingga negara harus hadir untuk memfasilitasi itu. Itu sih harapan kita, Mbak. Kuotanya agar ditambah, kemudian efisiensi anggarannya agar dimudahkan dalam pengurusan sebagainya, Mbak. Akankah mahasiswa mengawal penuh program KIP untuk memastikan tak terpengaruh efisiensi dan bagaimana nih mengawalnya? Kalau perihal itu pasti wajib, bukan sunnah lagi, Mbak, terkait tentang beasiswa ataupun yang berkaitan tentang UKT maupun IP itu pasti mahasiswa akan tetap mengawal. Dulu aja bagaimana kita memperjuangkan sampai RDPU dengan Komisi 10 agar UKT dan IP dibatalkan di saat eranya Jokowi dengan Menteri Nadiem, itu sangat panas di setiap instansi kampus, itu ada aksi besar-besaran. Sehingga kita ultimatum seandainya tidak akan turun kala itu, kita akan aksi skala nasional. Namun itu ada respon. Dan hari ini timbul lagi dengan bagaimana kebijakan di pemerintahan ini, khususnya di bidang pendidikan diganggu. Artinya ini mahasiswa udah mulai geram. Mahasiswa kan pasti mikirin jangka panjang, melihat bagaimana perekonomian orang tuanya yang rata-rata menengah ke bawah, kemudian ketika dinaikkan, hal ini pasti akan memanas. Kemudian ada beberapa keinginan ataupun cita-cita dari generasi itu tidak tercapai untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Sehingga kami dari mahasiswa, khususnya sebagai Badan Eksekutif Mahasiswa di BEM, itu mempunyai kewajiban untuk mengkawal terus kebijakan ini ketika menyentuh ranahnya pendidikan yang tidak mencerahkan rakyat. Kami akan terus bersuara dan akan mengambil tindakan dengan sematang-matangnya ketika konsolidasi nanti, Mas. Yuk follow social media KBR, Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Rektor Universitas Widya Mataram (UWM) Yogyakarta Profesor Edi Suwandi Hamid mengingatkan pemerintah pengambilan kebijakan yang menyangkut pendidikan harus melibatkan direktorat terkait. Lantaran besaran anggaran pendidikan khususnya beasiswa sangat berpengaruh pada nasib mahasiswa-mahasiswa. Beasiswa juga dianggap penting untuk membangun kualitas sumber daya manusia yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto. Halo Prof. Edi. Ya,
Ya. Prof, aku mau tanya terkait dengan ini kan belakangan soal KIP kuliah ya Prof ya, efisiensi anggaran di bidang pendidikan nih Prof. Ini kan meskipun dari Pak Menteri sendiri mengatakan bahwa enggak kok efisiensi anggarannya sudah dibatalkan gitu, akhirnya pagu anggarannya kembali seperti awal gitu ya Prof. Mungkin tapi kan ini tetap mendapatkan kekecewaan, protes juga khususnya di kalangan warganet dan juga mahasiswa gitu ya Prof. Ini melihatnya gimana nih Prof? Kita bicara pertama kaitannya dengan ungkapan ya, anggaran ini dipotong untuk efisiensi. Semua kementerian kena kok. Iya. Jadi Kemenristek juga kena ya. Nah, ini bagus ya. Kebijakan untuk efisiensi bagus karena harus kita akuin ya, birokrasi kita itu sangat boros. Sangat boros. Jadi perlu ada efisiensi. Tetapi pemotongan kali ini bukan mata-mata karena itu ya. Itu satu hal. Yang kedua, memang tata kelola sebelumnya juga buruk. Ya. Penganggaran sebelumnya. Jadi pemerintahan, ya katakanlah Jokowi dan sebelumnya juga, ya tidak optimum, ya tidak efisien. Yang ketiga, penyebabnya juga adalah apa? Ya membiayai janji kampanye presiden terpilih saat ini. Ya. Iya. Jadi sekali lagi, bukan semata-mata masalah efisiensi. Dari sisi efisiensi bagus sekali. Ini bisa dijadikan momentum. Karena kita tahu pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, ya, anggaran pembangunan di dalam APBN itu sangat tidak efisien. Banyak kebocoran, banyak keborosan. Nah, jadi kita apresiasi. Nah, tetapi dalam konteks anggaran kementerian yang terkait dengan pendidikan, yang langsung untuk biaya pendidikan, itu harus dilakukan secara selektif betul. Selektif betul. Jadi kalau misalnya biaya pembangunan, kantor dan sebagainya, peralatan dan sebagainya yang tidak urgent, termasuk perjalanan dinas yang sangat boros itu, ya, itu bisa pangkas, ya. Mungkin dipangkas sampai separuh pun nggak ada masalah, nggak masalah. Program Merdeka Belajar misalnya yang nggak jelas manfaatnya, misalnya silakan dipangkas. Tetapi untuk beasiswa, ya, sebaiknya bukan malah menurun. Ya. Harapan saya itu harus lebih meningkat. Karena kebutuhan yang sekolah, yang ingin kuliah, ya, yang sekolah, itu semakin meningkat. Nah, itu adalah sumber daya manusia kita yang akan segera bekerja kalau pendidikan tinggi di jangka menengah. Ya. Yang mereka butuh skills, yang mereka butuh tools untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, jadi kita akan ada learning loss, ya. Ada ya potential loss, ya. Kalau misalnya mereka yang potensial kuliah bisa meningkatkan produktivitas, terhalang kuliahnya atau sekolahnya karena tidak ada beasiswa. Nah, oleh karena itu, kan kita lihat kampanyenya Pak Prabowo juga concern sekali dengan sumber daya manusia. Oleh karena itu, ya sebagai pimpinan perguruan tinggi yang juga saya pernah memimpin Forum Rektor Indonesia dan sebagainya, ya, saya paham betul, ya, dan berharap beasiswa seperti KIP, afirmasi pendidikan adik, ya, itu tidak mengalami pemotongan. Bahkan ditingkatkan, termasuk juga beasiswa untuk dosen-dosen yang ingin studi lanjut, ya, di S3 utamanya, BPI itu beasiswa pendidikan Indonesia misalnya. Nah, itu harus terus dilanjutkan. Nah, jangan sampai karena situasi seperti sekarang ini itu dipotong. Nah, ini kemunduran. Saya kira gitu, Mbak Alia. Iya, Prof. Nah, tadi kan Prof bilang ini harusnya bukannya dipangkas malah ditambahin. Tapi kalau misalnya melihat anggaran yang ada sekarang, apakah memang belum cukup nih Prof untuk sektor pendidikan atau memang masih kurang malah mungkin? Iya. Betul, kalau kita bicara kebutuhan tidak akan cukup-cukup, ya. Karena biaya anggaran riset kita juga sangat rendah gitu kan, dibandingkan dengan banyak negara di dunia ini, ya. Bahkan mungkin anggaran riset Kementerian Ristek ini dibandingkan dengan satu perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat, banyakan anggaran mereka gitu, ya. Nah, jadi kecil sekali, ya. Tetapi kan kita juga melihat budget constraint yang ada, ya. Dari budget constraint atau kendala budget yang ada, kendala fiskal yang ada, maka kita harus memilah, ya. Pandai-pandai memilah, pandai-pandai menyeleksi mana yang harus dipotong karena keterpaksaan, mana yang tetap harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Celakanya
dalam konteks pemotongan anggaran sekarang, ini kan sangat top down kan. Mm-mm. Ini betul-betul dilakukan dari atas, tidak melibatkan diskusi dengan departemen teknisnya, Iya. departemen pelaksananya, sehingga ini sesuatu yang given bagi kementerian, katakanlah Kemenristek-Dikti misalnya itu. Nah, ini kan bisa saja pemotongan itu menjadi tidak tepat. Nah, oleh karena itu ya saya kira semuanya mungkin terbuka terhadap negosiasi. Jangan sampai niatnya baik ya, tetapi pelaksanaannya atau salah memilih komponen yang harus dipangkas gitu ya. Berarti bisa aku bilang kalau sebenarnya efisiensi anggaran untuk di beberapa sektor, lembaga atau kementerian itu sudah bagus gitu. Betul. Tapi tidak bisa dipukul rata untuk semua kebutuhan, Nah, termasuk beasiswa tidak boleh karena digebiah-uyah gitu ya. karena Jadi harus dilihat Mm-mm. case by case sebenarnya. Karena begitu mudah itu memotret ya, mana anggaran-anggaran yang boros selama ini ya. Oke. Yang bahkan dijadikan proyek ya. Termasuk pembangunan-pembangunan yang sangat boros ya. Artinya kalau itu pembangunan dikerjakan oleh swasta atau dikerjakan oleh pemerintah, itu borosnya akan kelihatan. Oke. Gedung yang dibangun oleh pemerintah, gedung yang dibangun oleh swasta, itu akan kelihatan sekali bahwasanya nilai gedung yang dibangun pemerintah jauh lebih mahal. Prof, sebenarnya mungkin mau mengingatkan pemerintah gitu ya Prof ya, ini seberapa penting sih mungkin beasiswa seperti KIP ini kan beasiswanya ada banyak jenisnya ya, termasuk untuk dosen-dosen juga. Nah, seberapa besar manfaatnya dan penting ini bagi mahasiswa dan kenapa ini tuh mesti dipertahankan bahkan kalau bisa ditingkatkan gitu Prof? Kita kan ketika bicara tentang pembangunan dalam konteks makro kan butuh investasi. Iya. Nah, ini adalah bagian dari investasi sumber daya manusia. Ini human resources investment. Yang membuat apa? Produktivitas tenaga kerja itu dengan pendidikan itu menjadi meningkat. Andainya, katakan andainya, tanpa beasiswa itu, seseorang tidak bisa kuliah karena biaya, artinya kan potensi kita itu tidak termanfaatkan. Nah, jangan lupa, itu kan pengalaman empirik di banyak negara maju. Mereka bisa maju itu karena mereka invest di human resource. Ya. Nah, kita tahu di Indonesia ini kan yang miskin masih banyak itu. Jadi kalau kita bicara tentang penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan itu kan masih 26-27 juta. Itu ukurannya BPS ya. Yang pasti mereka nggak bisa kuliah gitu ya. Tapi kalau kita pakai ukuran Bank Dunia yang $2 per kapita per hari, mungkin yang miskin penduduk Indonesia itu hampir separuh. Nah, itu perlu distimulus supaya mereka bisa kuliah gitu. Prof, mau tanya lagi terkait dengan mungkin kalau misalnya gitu ya Prof ya, pemotongan pemangkasan anggaran terhadap pendidikan ini benar-benar dijalankan khususnya di beasiswa-beasiswa ini, dampaknya itu akan seperti apa gitu Prof? Ya, akan semakin, saya dalam konteks perguruan tinggi ya, akan semakin banyak ya potensi SDM kita yang tidak bisa melanjutkan tadinya kan, tidak bisa melanjutkan. Akhirnya apa? Mereka ke bursa kerja. Bisa saja bursa kerjanya juga tidak ada. Karena pengangguran di Indonesia sendiri juga sekarang masih 5-6 jutaan. Open unemployment itu. Ini akan berpotensi meningkatkan pengangguran. Nah, di samping juga meningkatkan potensi yang hilang nih, di masa depan. Oke, baik. Gitu Mbak Lea ya. Prof, terakhir Prof, mungkin ke depannya ini kan ya efisiensi anggaran karena diprotes gitu ya Prof ya, banyak yang mempertanyakan akhirnya, terus sekarang dikonfirmasi lah bahwa itu dibatalkan pemotongan pagu anggarannya. Kira-kira ke depannya gimana nih Prof untuk memastikan anggaran pendidikan khususnya beasiswa ini nggak dipotong dan tetap terpenuhi gitu? Ya itu tadi, jadi bagaimana ya di dalam efisiensi anggaran itu dibicarakan dengan departemen teknis dan kan sebetulnya secara undang-undang juga sudah ada ketentuan kan 20% anggaran APBN itu untuk pendidikan. Nah, celakanya kan pendidikan itu pendidikan dalam arti luas, bukannya anggaran di Kemenristek-Dikti dan Kemendikdasmen, bukan hanya itu ada di Kementerian Agama dan sebagainya dan di kementerian-kementerian lain ya, yang 20% itu. Ya pegangan kita ya undang-undang. Nah, tinggal ya masyarakat, opinion leaders dan sebagainya itu mengawal itu. Nah, Prof, kalau misalnya pemerintah tidak memenuhi 20% dari anggaran untuk pendidikan itu berarti melanggar undang-undang, jelas pelanggaran. Artinya pemerintahnya kan bisa diturunkan, kan tidak konstitusional ya kan. Karena jelas melanggar undang-undang itu kan di dalam regulasinya kan bisa gitu kan. Kecuali kan
tadi kan force major gitu ya. Nah itu bisa kita lihat, bisa debatable jadinya. Oke, berarti pemerintah yang pasti harus melibatkan departemen terkait dan juga melihat undang-undang yang ada sekarang, jangan sampai melanggar itu gitu ya Prof ya. Betul, kalau untuk pendidikan ya. Iya, oke, baik Prof. Edi, Oke, terima ya, kasih gitu, banyak Mbak, ya Prof ya. Newsbeat. Bea Cukai Korea Selatan menemukan jenis narkoba sintetis baru dalam paket internasional dari Prancis. Kasus ini tercatat jadi yang pertama di dunia ada narkoba sintetis baru di paket internasional. Berdasarkan layanan Bea Cukai Korea, senyawa narkoba jenis baru itu punya kesamaan dengan zat yang biasa digunakan sebagai obat penenang. Pihak Korea Selatan saat ini tengah menganalisis struktur kimia senyawa tersebut. Narkoba jenis baru ditemukan dalam bubuk yang tidak diketahui jenisnya. Narkoba itu ditemukan saat pemeriksaan rutin yang dilakukan pihak Bea Cukai. Sidang pemakzulan Wakil Presiden Filipina Sara Duterte akan dimulai Juli mendatang. Presiden Senat Francis Escudero membantah Senat mencoba menunda gugatan pemakzulan dan memastikan pembahasan pemakzulan berjalan pada 2 Juni 2025. Escudero beralasan pembahasan dan persidangan tidak bisa berjalan saat masa rehat Senat. Sebelumnya, Sekretariat Senat menerima dokumen pemakzulan Sara Duterte dari Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Lebih dari 200 anggota menandatangani dokumen tersebut. Sara Duterte dimakzulkan lantaran pernyataannya mengenai dia membayangkan membunuh presiden. Keberadaan Sara di pemerintahan pun dianggap mengancam stabilitas nasional. Sara juga diduga mencairkan dana rahasia sekitar 172 miliar rupiah dan menyalahgunakan kekuasaan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim dirinya dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat mengakhiri perang di Ukraina setelah berbicara lewat telepon. Dalam unggahannya di Truth Social, Trump menjelaskan mereka sepakat untuk menghentikan jutaan kematian akibat perang dan akan bekerja sama lebih erat termasuk saling mengunjungi negara masing-masing. Kedepan, Trump berencana memulai negosiasi dengan tim mereka. Langkah pertama yang disepakati adalah menghubungi Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky untuk memberitahukan kesepakatan tersebut. Trump juga menunjuk sejumlah pejabat seperti Menteri Luar Negeri Amerika Serikat dan Direktur CIA untuk memimpin negosiasi dengan Rusia dan Ukraina. Trump yakin negosiasi tersebut bakal berhasil. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) tegas tidak menoleransi kekerasan terhadap anak. Kepala Biro Hukum dan Humas Kementerian PPPA Margaret Robin Korua menyesali kasus ASN dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara. ASN itu diduga melakukan kekerasan terhadap anak tirinya. Margaret juga mengaku ASN itu telah diperiksa dinas yang bersangkutan tapi terkesan dilindungi. Ia menyatakan sikap itu tidak sejalan dengan aturan dan Margaret mendesak adanya pemeriksaan ulang. Sebelumnya, ASN di Provinsi Sumatera Utara berinisial FDSH diduga melakukan kekerasan terhadap anak perempuan tirinya berusia 10 tahun. Video kekerasannya viral di media sosial. Kita mampir ke Solo, Jawa Tengah. Festival kuliner Cap Gomeh dipastikan tetap digelar di Solo Paragon Mall. Juru bicara Solo Paragon Mall, Veronica Laji memastikan lokasi kuliner halal dan non-halal bakal dipisahkan. Kuliner halal ada di Atrium Mall, sedangkan festival makanan non-halal akan diselenggarakan di lobi 2 parkir. Vero berharap festival kuliner Cap Gomeh bisa diterima oleh masyarakat, lantaran berbagai kuliner bakal dihadirkan. Festival kuliner non-halal di Solo sebelumnya mendapatkan penolakan dari Ormas Laskar Umat Islam Surakarta. Mereka mengusulkan acara itu tidak diselenggarakan di ruang publik dan meminta rekomendasi dari Kementerian Agama serta Majelis Ulama Indonesia. Terakhir mampir ke Makassar, Sulawesi Selatan. Universitas Hasanuddin Unhas dan Universitas Insan Cita Indonesia (UICI) menjalin kerjasama untuk implementasi sistem budidaya padi ramah lingkungan. Kerjasama ini bertujuan meningkatkan produktivitas pertanian dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Model budidaya yang dikembangkan diuji oleh mitra dari Korea bersama tim Universitas Insan Cita di Karawang. Rektor UICI Kamaluddin mengatakan, hasil uji coba bakal dijadikan referensi penerapan sistem di beberapa daerah termasuk Sulawesi Selatan. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan podcast What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. See you next time.